Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita bagi orang-orang yang percaya, yaitu memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Dan tentunya kita tidak hanya belajar, namun kita akan menjadi pelaku-pelaku yang luar biasa, yang menggenapi firman-Nya. Karena kita menyadari bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan firman Tuhan pasti segera akan digenapi. Oleh sebab itu, mari persiapkan hidup kita sebagai mempelai Kristus yang didandani, yang diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga kita dimampukan menghadapi kenyataan seberat apapun. Asal kita bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan segala tantangan, segala persoalan, bahkan segala pergumulan hidup yang melelahkan. Kita percaya jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Selain daripada Tuhan, tidak ada yang lain. Dia yang kita kemenangan. Amin Bapak Saudaraku, mari kita semakin sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Kita harus menyelesaikan hidup kita ini sampai garis akhir. Seperti Yesus, dia menyelesaikan sampai akhir di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai, it is finished. Apa yang menjadi tanggung jawab Yesus sebagai penebus dosa kita, itu selesai. Demikian juga hidup kita. Kita harus mengakhirinya dengan baik. Sehingga Paulus juga mengatakan, sampai kita menyelesaikan pada garis akhir. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, Dia akan kembali bahkan menjemput kita. Tapi satu hal yang kita ketahui, hari ini kita harus mempersiapkan diri senantiasa. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat bagian kelima, yaitu pengikut Yesus wajib berbahagia. Matius 5 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak, Ibu, Saudaraku, berbicara tentang murah hati, ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus, bahkan kita harus mau melakukan hal ini. Kenapa saya katakan harus? Karena ini teladan Tuhan sendiri, Bapak Saudaraku. Ya, ini adalah perintah Tuhan sendiri bagi pengikutnya. Dan harus dilakukan atau dikerjakan. Supaya orang melihat dan merasakan bukti kasih Tuhan, ya, dalam perilaku setiap kita pengikut Kristus. Supaya mereka melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Dan hal ini juga tidak bisa lepas dari hukum yang terutama dan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hukum yang utama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu dan semuanya. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, disitulah terletak hukum-hukum para nabi semuanya. Setelah dua hal ini. Sehingga berbicara tentang murah hati, kita juga belajar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika Dia sudah memberikan hidupnya yang terbaik bagi seluruh umat manusia, kita pun belajar bisa memberikannya, yaitu seluruh hidup kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, hal ini tidak bisa dipungkiri, hal ini tidak bisa dijauhi, karena ini pengajaran Kristus Yesus. Bagaimana kita harus belajar murah hati. Mungkin hari ini kita belum maksimal, kita belum sungguh-sungguh bisa bermurah hati. Namun setidaknya ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita semakin diberi pengertian. Bagaimana kita bisa bermurah hati. Karena jelas firman Tuhan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, murah hati berbicara tentang hal memberi, Bapak Ibu Saudara. Berhubungan juga dengan tabur tuai. Jika orang juga percaya ada karma, ada yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan, ada yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Ya, banyak orang yang percaya juga dengan hukum karma. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, Dia mengajarkan bagaimana kita harus bermurah hati. Dan kita harus menyadari bahwa semuanya itu dalam segala hal
bermurah hati itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, kita berbuat baik, kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain, menghibur orang lain, itu semua hanya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, masalah kita nanti akan mendapat berkat dari segala yang kita lakukan. Itu adalah kehendak Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu mari kita memiliki motivasi yang benar ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, Bapak Saudaraku, kita akan belajar dari Tuhan sendiri. Ya, dari orang Mesir kita akan melihat juga nanti bahkan dari tokoh orang Samaria, bahkan dengan Dorcas yang dia membagikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, bahkan belajar dari jemaat Makedonia banyak, Bapak Saudaraku. Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat tokoh-tokoh yang bermurah hati. Ya, mari kita akan melihat dari Tuhan, konsep memberi adalah ajaran dan teladan Tuhan sendiri. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan segalanya baik dan untuk kebaikan. Tidak ada yang cacat atau tidak baik. Semuanya baik. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ya, dimulai dari kata, baiklah kita. Niat baik dari Tuhan, Sang Pencipta sendiri. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Diawali kata, baiklah. Hal memberi, murah hati. Kemudian ayat 31 ya, Kejadian 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itu diberikan kepada siapa, Bapak Saudaraku? Kepada manusia. Ya, dari awal sampai hari yang ke-6 itu Tuhan berikan semuanya baik. Ya, Tuhan bermurah hati kepada manusia. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia dulu tanpa adanya alam semesta ini. Ya, Tuhan luar biasa Tuhan kita. Dan di dalam Alkitab Tuhan memberikan secara jelas, memberikan gambaran awal mula penciptaan. Di situ kita bisa belajar betapa Tuhan itu sangat baik. Ya, memberikan semuanya baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar dari Tuhan sendiri. Jika hari ini kita masih bisa berbuat baik, ingat, itu kita sedang melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, mungkin semua ajaran agama apapun mengajarkan semuanya baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan lebih dalam lagi bagaimana kita bisa melihat kebaikan yang Tuhan tunjukkan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ya, kita akan melihat langsung, Bapak Saudaraku, yaitu tentang hal pengampunan. Ternyata memberi itu tidak hanya sekedar memberi secara fisik, bantuan-bantuan, ya mungkin bisa sembako atau uang atau apapun, tetapi di sini kita juga diajar untuk bisa memberikan pengampunan. Ya, Yeremia 3 ayat 12 kita akan melihat di sini. Saya akan bacakan ya kisah orang-orang Israel. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Dalam Yeremia ini berbicara tentang orang-orang Israel yang sebenarnya mereka sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji akan mengampuni mereka. Ya, asalkan dikatakan ayat 13, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkanku. Demikianlah firman Tuhan. Ketika orang Israel berpaling kepada Allah yang hidup, pribadi Allah ini sangat gemas. Ya, bahkan mereka dikatakan berzina dengan ilah-ilah lain. Tuhan yang harusnya menghukum, membinasakan. Namun Tuhan berjanji akan mengampuni. Bermurah hati. Sehingga dia berkata, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga sejahat-jahatnya orang Israel, jika mereka mau bertobat,
Jika mau mereka kembali kepada Tuhan, bahkan ayat 13 dikatakan, hanya akuilah kesalahanmu. Mereka disuruh mengaku kesalahan mereka saja. Tuhan mau mengampuni. Ingat Bapak Ibu Saudara, bermurah hati tidak hanya sekedar kita memberikan bantuan kepada orang lain. Tapi kita juga diajar bermurah hati, memberikan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Ya. Sia-sia jika kita bermurah hati membagi-bagikan uang harta kita. Tapi jika di hati kita ini masih ada yang mengganjal, kita belum bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Minggu lalu juga saya sudah sampaikan, kita harus belajar ya mengasihi, mengampuni musuh-musuh selama kita hidup. Jika mereka yang sudah mati ya sudahlah, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya. Dan kembali lagi, Tuhan mengajar kita untuk bermurah hati, yaitu untuk bisa mengampuni mereka yang bersalah. Jika orang Israel, orang-orang yang dikasih Tuhan, yang disebut sebagai umat kepunyaan Tuhan, ketika mereka melanggar perintah Tuhan, bahkan mengecewakan, bahkan berpaling kepada Tuhan, yang harusnya mereka binasa, lenyap dari muka bumi. Namun Tuhan hanya minta satu, jika mereka mau mengakui kesalahannya. Tuhan berkata, aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengampuni. Jika hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, berarti ada kesempatan untuk kita mengakui kesalahan kita. Kita bertobat kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku ini murah hati. Aku mau menerima engkau, asal engkau mengakui. Bapak Saudaraku, berbicara tentang murah hati, banyak hal dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Ya, kita juga akan melihat bagaimana Tuhan membuat orang Mesir ini bisa bermurah hati. Bagian yang kedua kita akan melihat Tuhan membuat orang-orang Mesir ini bisa bermurah hati. Keluaran 3 ayat 21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Bayangkan Bapak Saudara ketika orang-orang Israel akan dibawa keluar dari Mesir. Tentunya mereka juga membutuhkan banyak hal Bapak Saudaraku, termasuk harta. Harta benda kalau orang bilang ya. Tidak hanya sekedar keluar dengan tangan hampa. Tapi Tuhan yang menjadi renungan kita bisa membuat orang-orang Mesir ini murah hati. Ya, ayat 22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi. Memang ada bahasa merampasi orang Mesir itu. Seolah-olah orang Israel ini merampas semua ya. Karena memang Tuhan menggerakkan orang Mesir, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka mau keluar dari Mesir, tentunya Tuhan memberikan perbekalan, tidak dengan tangan hampa cul-culan orang pirang. Betapa luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan orang lain, membantu kita, menolong kita, itu karena belas kasih Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita hidup karena anugerah, ya, kita hidup karena anugerah kasih karunia Tuhan, ada orang yang mau menolong kita, membantu kita, mungkin mendoakan kita. Kita harus sadar itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, di mana orang-orang itu digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Seperti orang-orang Israel. Ketika mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan memberi mereka sangu, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya Tuhan kita. Ya, kadang saya berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, ya sebagai kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita seringkali merasa khawatir, kita seringkali merasa, wah, aku kok kekurangan, ya. Bahkan ketika saya mengalami satu pergumulan, ya seolah tidak ada orang yang peduli. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke tempat-tempat yang memang berat, yang kita tidak mampu. Ya, asalkan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini pelajaran yang baik dan yang terindah
bagi setiap kita. Bahwa Tuhan sanggup ya membuat orang-orang bahkan musuh kita bisa berbalik menolong kita. Ini luar biasa. Nanti kita akan melihat Bapak Saudaraku dari peristiwa doa Salomo bagi mereka yang tertawan di negeri asing. Mari kita akan melihat peristiwa selanjutnya. 1 Raja-Raja 8 ayat 50. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Bayangkan saudaraku, ketika orang-orang Israel mengalami masa penawanan di negeri asing, mereka juga merasa jadi tawanan, tidak enak, Bapak Saudaraku. Namun doa Salomo di dalam 1 Raja-Raja 8 ini, itu membuat kita bisa memahami bagaimana Tuhan mengubah orang-orang yang menawan ini bisa berbuat baik kepada orang-orang Israel. Ya, asalkan ada asalnya ya Bapak Saudaraku ya. Asalkan mereka mau berbalik dan bertobat. Bapak Saudara bisa baca dalam 1 Raja ayat 8. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 dalam doa Salomo. Dan di situ juga pertobatan orang-orang Israel. Asalkan mereka bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan minta ampun dan mengakui kesalahan dan mau hidup dalam pertobatan yang benar. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti akan pulihkan. Bahkan yang menawan itu akan menjadi penolong. Yang menguasai orang-orang Israel, ya, yang menawan orang-orang Israel akan menjadi penolongnya, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Saudaraku. Iya. Jadi kenapa kita sebagai pengikut Kristus harus berbahagia? Karena Tuhan bisa membalikkan segala keadaan. Musuh orang yang jahat kepada kita, mereka bisa berbuat baik karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang bisa membuat orang bisa berbalik dari jalannya yang jahat kepada jalan yang benar. Amin. Di sini kuncinya adalah pertobatan. Kita datang kepada Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan berbicara tentang kemurahan hati, kita tidak bisa lepas dari orang-orang Samaria. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, ketika dia menolong, ya, ada seorang yang mengalami kejahatan, tindak kriminal, dijamret, ya. Kemudian dia dipukul, hartanya diambil. Datang seorang imam, cuman lihat, nengok, kemudian lewat. Kemudian ada orang Lewi juga lewat saja, tapi ada orang Samaria. Mari kita akan melihat Bapak Ibu Saudaraku, siapakah orang Samaria ini? Yang murah hati ini dalam Lukas 1 ayat 25 sampai 37. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Ya, orang Samaria itu disebut juga Israelit, ya. Samaritan, Israelit, Samaritan atau orang Samaria. Ya, adalah penduduk wilayah Israel bagian utara. Dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel. Dan yang menjadi pertentangan antara orang-orang Yahudi dan Samaria itu disebabkan karena masalah etnis Bapak Ibu Saudara. Sejak abad ke-6 sampai perjanjian baru. Dan orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria itu tidak berdarah Israel murni. Ya, karena menganggap dari hasil pernikahan campur. Sedangkan orang Samaria menolak disebut Yahudi karena mereka mengklaim berasal dari suku Yusuf dan suku Lewi. Ini perbedaannya dan ini pertentangannya Bapak Saudaraku. Dalam keagamaan pun mereka berbeda dan saling menyalahkan dan menganggap benar masing-masing. Sehingga mereka saling berpandangan negatif satu dengan yang lain. Ya, karena orang Samaria ini juga beranggapan sebagai orang Israel asli. Yang memisahkan diri dari pencemaran Imam Eli pada zaman Samuel. Dan kita jika melihat sejarah, ya mereka menganggap orang-orang Samaria ini juga orang-orang Israel murni, Bapak Ibu Saudara. Dan orang Samaria ini yang Yesus kisahkan membuka pikiran mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, untuk tidak membedakan suku, ras, golongan, ataupun agama lah untuk zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah yang disebut sesama manusia. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita menolong siapapun, tidak melihat latar belakang.
Ya, entah mau agama apapun, suku apapun, dari ras apapun, yang dikatakan sesamamu manusia adalah ya manusia. Selama dia disebut manusia, itulah sesama kita. Amin, Bapak Saudaraku. Dan walaupun di dalam perjanjian baru, Tuhan juga mengajarkan di dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jelas, berbuat baik kepada semua orang. Namun juga ada yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini hampir sama dengan dua hukum yang utama dan yang pertama dan yang kedua. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia. Di sini juga di dalam perjanjian baru memberikan pengertian. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Supaya apa? Kita sesama pengikut Kristus, kita juga bisa dilihat kesatuan hati, kebersamaannya, orang bilang guyupnya, kerukunannya, sehingga dapat mencerminkan Kristus kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Bukan berarti, wah kayak podo Kristen ini kok anu. Bukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tapi Tuhan tetap mengajarkan, kasihlah semua orang. Berbuat baiklah kepada semua orang. Namun, jika kita melihat saudara kita yang mengalami kekurangan, yang mengalami persoalan, kita sepatutnya mendoakan dan menolong mereka. Selama kita bisa melakukannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ketika kita belajar murah hati, muncul ayat yang luar biasa yang hari ini menjadi renungan kita. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini poin yang utama hari ini, Bapak Saudaraku. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi lagi, adalah lebih berbahagia. Ya, sekali lagi saudaraku ya, berbahagia. Pengikut Kristus harus berbahagia. Kenapa? Tuhan mengajarkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini satu ungkapan yang mudah didengar. Namun juga tidak semua orang bisa melakukannya. Kenapa saudaraku? Karena memberi ini tolak ukurnya adalah iman kita. Rasa percaya kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Walaupun orang kaya, namun jika Tuhan tidak berikan kasih karunia atau kesanggupannya dia mau melakukannya, benar-benar melakukannya, mungkin orang itu tidak akan pernah bisa memberi. Bapak saudaraku, memberi tidak harus kaya juga, tidak harus punya segala sesuatu dulu, baru kita bisa memberi. Namun sekali lagi memberi, ini ada hubungannya dengan murah hati. Ya, memberi itu adalah iman. Banyak janda yang miskin memberikan 2 peser. Ya, dikatakan dia memberikan paling banyak. Kenapa, Bapak Saudaraku? Karena dia memberikan hidupnya. Dan banyak hal lagi, Bapak Saudaraku. Jadi yang pertama ini, Bapak Saudaraku, sebagai poin yang paling utama untuk renungan hari ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena ini adalah perintah perkataan Tuhan Yesus sendiri bagi kita semua pengikutnya. Kemudian kita akan melihat kembali, Bapak Saudaraku, satu tokoh yang ditulis dalam Alkitab ini, yaitu Dorcas dalam Kisah Rasul 9 ayat 36. Dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Kita tahu bahwa ketika Tabita atau Dorcas ini dia meninggal, dia dibangkitkan. Kenapa, Bapak Saudaraku? Jika kita melihat sejarahnya, kehidupannya, dia banyak membantu, menolong orang. Mungkin dia punya keahlian membuat baju, begitu ya. Kemudian dia berikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Dan dia banyak dan dikenal, dikatakan ya, dia dikenal banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sehingga ketika dia meninggal, banyak orang yang bersedih, merasa kehilangan. Dan ketika itu didengar oleh Petrus, maka Petrus datang, mendoakan dan bahkan bisa membangkitkannya. Ini oleh karena kehidupan Dorcas. Dia memiliki
karakter, ya suka memberi, suka membantu orang. Dan saya yakin dia menyadari, karena hidup ini sementara, sehingga dia melakukan semuanya itu dengan kemurahan hatinya, yang Tuhan taruh dalam hatinya. Sehingga ketika orang merasakan hidupnya, ketika dia meninggal, banyak yang kehilangan. Kita ingat Mother Teresa, dia betul-betul mengabdikan dirinya. Ya di India, orang-orang yang sakit, orang-orang yang bagi kita mungkin ya sangat menjijikkan. Sangat kita sendiri mungkin tidak mampu untuk bisa menolong, bahkan merawatnya. Namun Mother Teresa ini, dia melakukan sepenuhnya dengan segenap hati. Sehingga dia dikenal mendapatkan Nobel. Dan dia sampai hari ini namanya harum. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapak Saudaraku, saya yakin kita semua diberi karunia oleh Tuhan untuk melakukan dan mengambil bagian yang terbaik dalam hidup ini. Untuk memuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita miliki. Talenta, kemampuan apapun. Tidak hanya sekedar harta kekayaan kita. Namun seluruh hidup kita bisa berikan, persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Ya, karena pada dasarnya dalam hidup ini adalah memberi. Berbahagialah mereka yang bisa memberi. Karena Tuhan mengajarkan demikian. Ya, itu salah satu daripada tokoh Dorcas yang Tuhan pakai. Jika kita meninggal, apa yang bisa kita tinggalkan dalam hidup ini? Jika ada pepatah paribasa yang mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, maka hidup kita sebelum mati, mari kita berikan yang terbaik. Amin. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, kita renungkan hidup kita. Tuhan, apa yang bisa aku berikan selain hidupku untuk memuliakan nama-Mu bagi orang-orang di sekitar. Bapak di surga, berkatilah hamba-Mu ini untuk bisa memberikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat lagi salah satu contoh dalam Alkitab ini. Ya, jemaat Makedonia, 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami berharapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang biasa. Bahkan dikatakan jemaat di bawah. Menengah ke bawah. Namun mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk bisa mendukung pelayanan ya Paulus. Mereka sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Bahkan dikatakan ya, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan apa? Diri hidup mereka. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini disampaikan Paulus, supaya kita bisa belajar. Kita memberi, tidak harus kita punya segala-galanya dulu. Apa yang kita harapkan, yang kita impikan, baru kita memberi. Bukan, Bapak Saudara. Hari ini kita bisa melakukan. Jika hari ini, saya berpikir hari ini, detik ini, kita bersama-sama berbuat baik. Seluruh umat Tuhan berbuat baik. Apapun, ya pokoknya berbuat baik untuk memuliakan Tuhan. 1 jam saja, kita mungkin ada yang menolong ini, ada yang membantu ini, ada yang mendoakan ini, atau ada yang sedang banyak hal, Bapak Saudara. 1 jam kita sama-sama orang-orang percaya pengikut Kristus berbuat baik. Itu akan menggemparkan dunia, Bapak Saudara. Ya, sehingga khotbah ini tidak hanya sekedar khotbah-khotbah biasa. Namun ada satu kekuatan, ada satu power, di mana firman Tuhan itu berkuasa, mengubah segalanya, yaitu hidup kita dan seluruh umat. Bukankah ini doa kita, Bapak Saudaraku? Mari kita belajar untuk memberi. Logika sederhana, kita semua orang memberi, semua orang pasti menerima. Logikanya sederhana, Bapak Saudaraku. Jika semua kita ini memberi, kita juga pasti akan menerima. Karena ada hukumnya. Semua orang, terutama kepada saudara seiman. Sekali lagi, dan tidak semua orang memperoleh karunia memberi jika ia tidak benar-benar mau melakukannya. Kuncinya tadi dari hati. Kalau Tuhan melihat pertobatan kita, Tuhan melihat hidup kita, sikap hati kita mau sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan murah hati, Tuhan akan mengampuni. Jika kita ingin memberi, tapi hati kita
masih ada rasa tawar-menawar dengan Tuhan, kita selama-lamanya tidak akan pernah bisa memberi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk hal memberi ini, untuk hal murah hati ini, tidak semua orang bisa melakukannya atas kekuatan sendiri. Dan saya sangat yakin itu Bapak Saudaraku. Karena Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melakukannya. Untuk kita bisa bermurah hati. Untuk kita bisa berbagi. Untuk kita bisa memberi. Itu karena atas kemurahan Tuhan. Jadi sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar Bapak Saudaraku. Memberikan yang terbaik. Mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu kita belajar bisa bermurah hati sesuai dengan iman kita dan kesanggupan kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Namun sejauh mana kita percaya, apa yang akan kita lakukan itu mendatangkan suatu dampak yang besar dalam hidup kita. Baik bagi orang-orang sekitar kita maupun untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, hari ini hanya satu poin. Alangkah bahagianya mereka yang bisa memberi daripada menerima. Tuhan mengajarkan kepada kita, yaitu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika saya merenungkan kata memberi, yaitu bermurah hati. Bermurah hati ini Bapak Saudara. Banyak hal di situ Tuhan mengajar. Memberikan pengertian. Untuk kita bisa memberikan hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah tidak dibatasi tiap hari Minggu saja, namun seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah. Dan mari kita belajar untuk kita murah hati. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Barang siapa yang menabur kebaikan, mereka akan menuai kebaikan. Barang siapa menabur kejahatan, mereka akan menuai kejahatan. Mari Bapak Saudaraku, dalam hidup ini kita semakin semangat, semakin antusias. Biar hidup kita bisa menaburkan yang baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin Bapak Saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk memiliki kemurahan hati dalam hidup kami. Berikan kami iman yang teguh. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Karena kami tahu ketika kami melakukan firman, kami mendapatkan kekuatan. Justru kami mendapat. Ketika kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, justru kami mendapatkan sesuatu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kehidupan. Ajar kami memiliki hati yang murah, bisa berbagi dengan satu dengan yang lain. Karena kuasa kasih karunia Tuhan, melalui teladan-Mu Tuhan, melalui firman-Mu, kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu sanggup melampaui segala akal. Dan hari ini Tuhan, kami boleh belajar kembali untuk bisa melakukan firman-Mu, belajar memiliki hati yang memberi. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang mendengarkannya. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Bila kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.